Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya masih di media pembelajaran dan literasi ICT ekonomi. Kali ini kita sudah memasuki minggu ke-6 ya. Di minggu ke-6 ini kita akan mempelajari pertama tentang teori semiotika, yang kedua tentang teori komunikasi, dan yang ketiga nanti tentang teori belajar. Yang pertama tentang semiotika. Apa itu teori semiotika? Nah, ini adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Jadi kata kuncinya dari semiotik ini adalah mengkaji tanda-tanda ya yang terdapat pada suatu objek. Nah, semiotik ini menjadi salah satu kajian yang bahkan menjadi tradisi dalam teori komunikasi. Tradisi semiotik ini terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Ya, supaya lebih memahami, nah ini ada beberapa macam-macam semiotika yang dilansir dalam buku Semantik Leksikal. Pateda mengungkapkan setidaknya ada 9 macam semiotika. Namun yang akan saya sampaikan di sini hanya 2 saja sebagai contoh. Selebihnya nanti Anda bisa cari sendiri ya. Yang pertama adalah semiotika deskriptif, yaitu semiotika yang memperhatikan sistem tanda yang dialami saat ini, walaupun sejak dahulu sudah ada yang sama seperti saat ini. Nah, ya. Contohnya di sini, langit yang mendung menandakan bahwa akan turun hujan. Nah, itu kan dari dahulu hingga sekarang ya, tanda tersebut tetap sama ya. Kalau langit mendung biasanya akan turun hujan meskipun tidak selalu ya, seperti itu. Lalu contoh yang kedua adalah semiotika natural. Nah, ini semiotika natural ini adalah semiotika yang khusus memperhatikan tanda yang dihasilkan oleh alam. Contohnya, air sungai keruh itu menandakan di hulu sungai itu telah terjadi hujan. Makanya kehilir jadi keruh seperti itu, ya. Oke, berikutnya ini tentang teori komunikasi, ya. Nah, teori komunikasi adalah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan. Ya, jadi pandangan kita terhadap sesuatu, strategi kita terhadap sesuatu biasanya akan membentuk alat dan rangka kerja. Mau ngapain sih kita ini, gitu ya. Nah, nanti dari hasil pandangan dan strategi tersebut biasanya bisa menghasilkan sebuah komunikasi seperti itu. Nah, di sini menurut John B. Watson, salah satu contoh dari teori komunikasi adalah teori behaviorisme yang mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksikan pula respon dari orang tersebut. Ya, artinya kalau kita berhubungan dengan orang lain, ya, kalau hubungan kita baik, perilaku kita baik, apa yang kita lontarkan baik, ya biasanya stimulus juga, timbal baliknya juga kan akan baik gitu. Begitupun sebaliknya, gitu ya, seperti itu. Lalu yang kedua ada teori standpoint atau sikap. Nah, teori ini menilai bahwa pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki individu sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial di mana mereka cenderung aktif berkomunikasi. Makanya kan ada istilah dengan siapa kita berteman, itulah diri kita. Gitu ya. Jadi inilah salah satu teorinya, yaitu teori standpoint. Jadi teman kita itu adalah cerminan diri kita. Ya. Nah, melalui pendapat ini dapat terlihat kerangka tentang sistematika pengaruh kekuatan untuk membentuk identitas. Ya, kekuatan lingkungan sosial di sini ya, pengaruh pertemanan tadi. Nah, itu dua contoh tentang
teori komunikasi. Untuk teori-teori yang lain Anda bisa cari sendiri ya. Selanjutnya tentang teori belajar. Nah, di sini ada 4 teori belajar ini. Yang pertama behavioristik, yang kedua kognitif, yang ketiga konstruktivisme, dan yang keempat humanistik. Yang pertama, teori behavioristik. Ya, teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Ya, nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori behavioristik dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, perhatian guru kepada peserta didik sangat penting untuk dilakukan. Jadi guru ini harus selalu standby gitu ya, memperhatikan tingkah laku peserta didik. Yang kedua, lingkungan belajar harus diperhatikan. Jadi lingkungan belajarnya harus kondusif ya. Yang ketiga, mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan ya. Jadi di sini sekali lagi gurunya harus terus-menerus membimbing siswanya gitu ya, dengan memberikan latihan dan pengulangan untuk membentuk tingkah laku. Yang keempat, proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon, ya. Jadi harus ada timbal balik dari guru dan muridnya, begitupun sebaliknya, ya. Murid juga harus memberikan timbal balik terhadap gurunya, gitu ya. Selanjutnya, yang kedua, teori kognitif, yaitu proses perseptual atau bisa dikatakan seperti perilaku seseorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar ya. Nah, teori ini mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan di dalam dirinya. Jadi teori kognitif ini lebih kepada cara pandang ya seseorang atau cara pandang siswa terhadap dirinya sendiri gitu ya, terhadap perilaku dirinya sendiri, yang motivasi dirinya sendiri terhadap pembelajaran tersebut dalam memahami situasi, dalam memahami materi pembelajaran tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya ada teori konstruksi atau konstruktivisme ya. Konstruksi di sini berarti membangun. Jadi teori belajar konstruktivisme ini adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern ya. Teori ini menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, menambah pengetahuan yang dimilikinya, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Jadi teori konstruktivisme ini lebih kepada pembangunan diri, ya, pembangunan karakter siswa. Jadi siswa di sini diberikan keleluasaan ya untuk mengembangkan dirinya. Jadi guru ini hanya bersifat sebagai fasilitator saja, gitu ya. Jadi guru tidak harus selalu ada terus di kelas seperti itu ya, tapi siswa dibiarkan lebih aktif dibandingkan dengan gurunya, gitu ya. Selanjutnya, yang terakhir, yang keempat adalah teori humanistik. Ya, nah, ini teori humanistik ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Ya, jadi humanis itu kan melihat dari kepribadian diri, ya, memanusiakan manusia, gitu ya, cara memperlakukan manusia yang lain seperti apa. Nah, itu humanistik. Teori ini lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran. Jadi lebih kepada aspek kepribadian ya kalau humanistik ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Uh, jangan lupa tulis nama dan kelas di kolom komentar ya. Saya akhiri. Terima kasih.